Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan menceritakan kuntilanak. Kejadian ini sudah 30 tahun yang lalu, antara tahun 1985. Mohon maaf sahabat, 30 tahun ya sudahlah, 30 tahunan lah kurang lebih. Waktu itu ada seorang bayi baru dilahirkan. Dia itu mempunyai rumah di pinggir kali, kalau di kampung itu lebak lah, dan di belakangnya itu hutan belantara. Setelah anak itu lahir sekitar 2 harian, di tengah malam, waktu itu malam terang bulan, di antara pukul 2 pagi kurang lebih, terdengar seperti anak ayam yang baru lahir. Anak ayam ciak 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 begitu kan suaranya. Nah, suami si ibu itu yang melahirkan, dia keluar rumah dan dia berpikir dalam hatinya itu, anak ayam siapa yang jam segini belum dimasukin? Ini masih sore, ini sudah malam, kenapa ada suara ayam? Dan si bapak itu pun keluar rumah lewat depan. Dia mencari-cari suara yang bunyinya ciak-ciak itu ke samping rumah, tengok-tengok, nggak ada. Kemudian bapak itu ke belakang, tetap di belakang juga nggak ada. Dia mengendap-endap sendiri di tengah malam itu. Kemudian terdengar lagi ciak ciak. Nah, si bapak itu mendengarkan, telinganya ke titik satu arah yang berada di pohon asem. Di bawah pohon asem itu ada batok kelapa yang sudah terkelupas. Kelapa itu tinggal batoknya aja, itu juga tinggal separuh. Kemudian bapak itu berpikir, apakah yang bunyi itu ada di bawah bunyi ciak-ciak itu, di bawah batok kelapa itu? Dia berpikir keras untuk mencerna, apa benar ada anak ayam di pagi hari buta gini? Ini udah jam 2. Dia mulai curiga. Nah, dia enggak langsung membuka itu. Dia ambil golok, ambil ketapel. Kalau zaman dulu itu enggak ada senapan sahabat, cuma ada ketapel.
Itu pun ketapel bikin sendiri, terbuat dari ban luar ban dalamnya sepeda. Kalau zaman dulu banyak sepeda-sepeda yang tinggi-tinggi itu ban dalamnya itu digunakan untuk ketapel sama bapak itu. Dia masuk ke dalam rumah, ngambil golok, ngambil ketapel, ambil bambu kuning sahabat. Kalau orang zaman dulu itu pasti bambu kuning itu tidak akan dipisahkan. Bambunya itu udah diruncingin, kemudian dia mengendap-endap kembali ke belakang, mengendap-endap untuk membuka batok kelapa itu. Nah, sudah dekat ini, dia pakai bambu kuning itu menyolek sahabat. Itu diangkat pelan-pelan batok kelapa itu, kemudian disingkirkan. Dia kaget, langsung terbang ke hutan itu sambil bunyi ciak. Kata bapak itu, bangsat. Udah kabur itu, nggak ketemu, nggak kena malam itu. Kemudian di malam berikutnya dia sudah siap-siap di belakang rumah dengan telanjang, cuma pakai celana dalam aja. Dia udah siang, dia berpikir keras bagaimana ini caranya agar dia tidak kembali lagi. Ketika siang itu dia berpikir keras, dia punya ide. Ya akhirnya itu, lepas semua pakaian, hanya pakai celana dalam, dia berdiam diri di belakang rumah. Pas jam 2 malam lagi, bunyi lagi itu, entah datangnya kapan. Bunyi lagi. Nah, ini udah datang. Orang zaman dulu itu keberaniannya luar biasa sahabat. Dia tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Langsung setelah bunyi ciak-ciak itu, si bapak itu langsung datang. Didatengin itu, yang bunyi ciak-ciak itu pasti ada di bawah pohon asem. Itu pohon asemnya itu gede, seukuran orang dewasa, gede banget itu. Kalau dipeluk gini juga nggak bakalan nyampe tangan, itu tinggi banget itu dan rindang. Banyak pohon asem, beberapa mungkin ada itu di belakang rumahnya, pekarangan orang tuanya. Nah, udah bunyi begitu kan dia telanjang. Kata orang zaman dulu, kalau telanjang makhluk sakral itu tidak bisa melihat. Lagi bunyi ciak-ciak begitu, langsung didatengin kan, sambit pakai golok, tapi aneh, bunyi lagi ciuh. Sama orang itu dikejar, malam ini dikejar sama dia, sambil lari-lari telanjang. Bunyinya itu dia dengarkan mengikuti aliran sungai itu sahabat. Lebak kalau di kampung bilangnya.
dan kesana belakangnya itu udah hutan belantara, tidak ada perkampungan lagi. Dia ngikutin. Nah di sono udah ngikutin jauh, si Kunti itu berhentinya di apa namanya kalau di sini, sendang. Sendang itu terbuat dari bata-bata dan tanah. Itu udah lama banget, mungkin waktu zaman Belanda dibikinnya. Berhentinya di situ. Katanya kalau ketemu sama itu Kunti itu akan diambil selendangnya katanya. Berhenti di situ tapi nggak kelihatan, sahabat. Nah setelah kejadian itu akhirnya kuntilanak itu nggak datang lagi, sahabat. Dari situlah kalau kita berani pada makhluk itu akan takut sama kita. Beda dengan kalau kita tidak berani, dia akan mengikutin dan menakut-nakutin kita seterusnya. Oke sahabat, cerita kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan sahabat bisa terhibur, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk segala perhatian dan dukungannya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari kami, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kesejahteraan selalu menyertai hidup kita semuanya. Amin.